Di sekolah, kita diajarin bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Tapi tahu gak sih, ada satu kerajaan yang lebih tua dari kerajaan Kutai dan itu merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Halo semuanya, nama aku Dela Enrohma dari kelas 10G, absen 7. Halo semuanya, nama aku Mutia Hairunisa dari kelas 10G dari absen 19. Halo semuanya, nama saya Sobar Widiono dari kelas G, absen 33. Nah, di sini kita bakal ngapain nih? Kita bakal ngebahas salah satu kerajaan tertua yang menjadi pro dan kontra karena keberadaannya di kalangan sejarawan, Kerajaan apa itu? yaitu kerajaan Salakanegara. Wah, baru dengar, kayak asing banget buat didengar. Iya, sebenarnya aku juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Dan di sini teman-teman juga mungkin ada yang baru tahu tentang kerajaan ini. Jadi awal mula berdirinya kerajaan ini tuh di suatu kampung nelayan, warga-warganya tuh dibuat geger akibat kedatangan segerombolan perampok yang mencuri harta-harta mereka. Namun datang suatu segerombolan kesatria India yang dipimpin oleh Dewa Warman dari dinasti Palapa. Mereka tuh langsung hajar balik si segerombolan perampok. Dan akhirnya mereka lari entah kemana. Akhirnya warga kampung tuh terkesan akibat Dewa Warman dan kesatria dan juga anak buahnya. Sehingga mereka berterima kasih dan juga pemimpin kampungnya itu menikahkan Dewa Warman dengan putrinya Puah Haji Larasati dan juga anak buahnya menikahi wanita lokal di sana. Dan hitung-hitunglah kalau misalnya buat ngejaga kampung kalau misalnya dirampok lagi. Kemungkinan besar kalau ceritanya gitu sih, misalnya si Aki Tiram udah nggak ada, yang nerusin pasti Dewa Warman kan, soalnya dia kuat kayak gitu. Nah iya, yang nerusin tuh Dewa Warman. Dia mengambil kekuasaan si Aki Tirem. Dan akhirnya atas dasar cerita ini kerajaan Salakanegara menjadi kerajaan tertua yang berdiri pada 130 Masehi. Berada di desa Cikonang, Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Namun, ada beberapa versi sejarah yang menyatakan tentang titik pusat pemerintahan kerajaan Salakanegara, yaitu di Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Gunung Salak di Bogor, dan Kondet di Jakarta. Kalau emang gitu, kenapa kita diajarinya kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan tertua? Kenapa nggak kerajaan Salakanegara aja gitu? Jadi gini, tadi yang udah Dela bilang di awal bahwa kerajaan ini itu masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga sejarawan. Mengapa demikian? Itu karena bukti sejarah yang minim. Yang pertama adalah prasasti dari kerajaan Salakanegara itu masih belum ditemuin. Kedua, berita asing sezaman. Claudius Ptolemeus dalam Geografika menyebutkan suatu tempat yang bernama Akikora, yang artinya adalah negeri perak. Nah, ini tuh selaras dengan kerajaan Salakanegara, yang dimana Salaka itu adalah perak dan negara adalah negeri. Sedangkan bukti arkeologisnya di Jabar ada yang pertama situs Cihunjuran, situs Batu Rakyat Cipejang, dan situs Lebak Cibeduk, dan yang terbaru patung kepala yang diduga Arca Ganesha. Namun semua itu dinyatakan gak ada kaitannya dengan kerajaan Salakanegara. Sebagian besar merupakan peninggalan megalitik. Nah, ini merupakan foto dukungan bukti kerajaan tua yang dimana kerajaan Kutai kuno dan Tarumanegara itu mempunyai setidaknya satu bukti sumber sejarah untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan kerajaan Salakanegara itu tidak mempunyai satu-satunya bukti. Tapi kenapa sih kerajaan Salakanegara itu bisa naik lagi ke permukaan kalau tahu gitu buktinya tuh nggak kuat? Nah, itu semua tuh berkat naskah Wangsakerta yang dimana itu merupakan satu-satunya bukti sumber sejarah kerajaan Salakanegara. Nah, jadi gini, naskah Wangsakerta itu terdiri dari 5 kitab. Yang pertama itu adalah kitab Raja-Raja Ibumi Nusantara yang dimana di kitab ini kerajaan Salakanegara pertama kali disebutkan. Dibaca di buku jadi yang unik dari kerajaan Salakanegara itu merupakan kerajaan Salakanegara adalah leluhur suku Sunda dan merupakan cikal bakal dari Tarumanegara ya. Iya, jadi kerajaan Salakanegara itu merupakan kerajaan tertua suku Sunda yang ada di Nusantara. Ini tertulis di naskah Wangsakerta yang Raja-Raja Ibumi Nusantara, dan ini merupakan leluhur suku Sunda. Karena peradaban kerajaan Salakanegara itu sama persis dengan peradaban suku Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi itu adalah kesamaan kosakata antara suku Sunda dan juga Salakanegara. Jadi gini, Mut, aku tuh bingung sebenarnya kehidupan sehari-hari kerajaan Salakanegara tuh kayak gimana sih, Mut? Jadi gini Del, kehidupan sehari-hari kerajaan Salakanegara itu terutama kehidupan politiknya bernuansa sara, hegemoni budaya, feodalisme, cenderung fasisme. Apa itu teh maksudnya, Mut? Jadi, hegemoni budaya adalah
kekuasaan atau dominasi dalam ragam budaya fasisme kecenderungan otoriter. Oh, aku juga dengar kalau misalnya kerajaan Salakanegara tuh nggak bertahan lama gara-gara kerajaan Tarumanegara. Bener gak itu, Temut? Iya, benar. Karena kerajaan ini teh nggak bertahan lama gara-gara munculnya kerajaan Tarumanegara yang semakin waktu semakin kuat. Sehingga kerajaan Salakanegara itu harus tunduk ke kerajaan Tarumanegara. Oh. Jadi masa kejayaan Salakanegara itu dari 130 sampai 362 Masehi, yang dimana terdapat nilai moral dari kerajaan ini juga, yaitu Tindah Cai, Tindah Tampian, yang dimana Dewa Warman mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan mertuanya yaitu Akitirem dan juga istrinya Puahaci Larasati dengan lingkungan yang aman dan juga lingkungan sosial masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya agak aneh karena ini merupakan ciri khas kelompok kita. Saya Dela. Saya Mutia. Saya Sobar. Izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.